Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kemauan kepada kita untuk saling belajar bersama dalam kesempatan yang berbahagia. Salawat kita salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya hingga yaumul akhirat. Anak-anakku yang tercinta, sehat itu sangat mahal harganya. Makanya kita harus mencegah daripada mengobati. Berikutnya, kalau kita sudah terlanjur sakit, barulah kita menuju ke dokter. Pengalaman itu adalah guru yang paling utama. Makanya kita harus mau mencoba. Nah, anak-anak, jadikan beberapa kalimat di atas tadi sebagai motivasi dalam kegiatan kita keseharian. Nah, untuk itu Ibu akan paparkan sedikit tentang bagaimana kita dapat mencegah daripada mengobati, diawali dari diri kita sendiri. Tidak terlalu sulit anak-anak. Di awal tadi kalian sudah melihat, nah Ibu hutan-hutan di sekitar halaman yang dikatakan di sana ada toga atau taman obat keluarga. Nah, kalian tahu sendiri di sini banyak berbagai jenis tanam-tanaman, di antaranya ini ada serai, ada andong, kemudian ada juga daun salam, ada ini apa ini tapak doro, kemudian daun kelor, juga ada daun mangga, daun jambu, kemudian ada nih daun sambiloto, ya, ada lagi yang di sini nih daun sirih. Nah, selain daun-daunan yang Ibu petik tadi, nah tentunya kalian juga ingat ini namanya buah mengkudu, kemudian ini ada kunyit, ada juga ini temulawak. Anak-anak, dari sini kita bisa mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Dari taman obat keluarga ini, kalian bisa memanfaatkan lingkungan kalian yang demikian luas kalau kita berada di desa. Contoh saja tadi Ibu dari taman tadi hanya beberapa jengkal, nah itu bisa di sana macam-macam taman sekaligus bisa menjadikan ya rumah kita lebih sejuk. Nah, di antaranya itu anak-anak ada beberapa hal yang perlu kalian ingat. Tadi mencoba itu pengalaman yang paling berharga, paling utama. Sehingga kita harus mau mencoba. Yuk kita belajar untuk membuat hidup kita sehat. Ya, kita harus pandai-pandai memilah dan memilih mana yang menjadikan tubuh kita lebih sehat, yang bermanfaat. Kata orang bijak harus pandai memilah dan memilih mana yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain utamanya. Nah, di sini kita akan ya mencoba untuk contoh saja. Ini ada daun jambu biji anak-anak. Kemudian saya ngambil ini ada ya jahe. Ya mungkin ini sangat cocok untuk masa-masa ini ya. Ini sangat mudah anak-anak, kita membuat dari minuman daun jambu biji dengan jahe atau mungkin jahe merah ya, ini yang lebih kuat untuk dasnya. Nah, caranya ambil beberapa helai daun jambu biji, kemudian campur dengan tadi 1 rimbang jahe merah, rebus dengan 2 gelas air, sisakan juga 1 gelas air, minum hangat-hangat. Fungsinya untuk mencuci atau pembersih paru-paru. Selain itu daun jambu biji merupakan daun yang banyak mengandung antioksidan atau vitamin C. Salah satunya itu. Banyak dari sini tadi. Nanti silakan kalian belajar memasak atau membuat minuman dari toga atau taman obat keluarga. Nah, di situ kalian akan tahu bahwa ya, kalian punya cita-cita kan?
ada yang ingin jadi dokter, ternyata masih kecil pun bisa anak-anak ya jadi dokter. Nah ini tadi, kalian bisa merawat diri sendiri utamanya itu. Sekaligus ada yang mungkin ingin jadi apoteker. Nah, silakan kalian juga bisa meramu obat-obat untuk kepentingan kalian sendiri. Ya, dari situ kalian akan lebih pintar dalam mengolah taman obat keluarga atau apotek hidup di lingkungan sendiri yang tentunya lebih murah dan meriah. Ya, anak-anakku, nah tidak terlalu sulit kan kalau kita bercita-cita ingin jadi dokter atau jadi apoteker atau mungkin jadi guru, sehingga apa yang kita punya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Itulah dikatakan bahwa kita itu hidup bisa bermanfaat. Perlunya itu, kalau kita bisa bermanfaat bagi orang lain, berarti kita bisa bahagia. Hidup kita lebih senang, banyak teman dan seterusnya. Sehat tidak hanya secara fisik anak-anak, sudah saya katakan di awal, sehat secara psikis atau secara rohani dan secara fisiknya. Secara rohani kita bisa bangga kalau kita bisa berbuat untuk orang lain. Di antaranya itu secuil atau sedikit pengalaman yang dapat Ibu berikan untuk kalian. Jadi kalau kalian punya cita-cita, aku ingin jadi dokter, sebenarnya kalian dari kecil sudah bisa jadi dokter. Ya, tanpa harus banyak ya menimba ilmu, kata orang-orang tua dulu. Kalau kalian ingin jadi orang pintar, ya raihlah ilmu atau pergilah kalian mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Tidak harus anak-anak, ternyata di dekat kita sendiri itu bisa kita jadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Bisa dipahami? Mungkin itu sedikit apa yang dapat Ibu sampaikan dalam pidato singkat kali ini, sehingga tadi Ibu tidak mengawali kalian dengan selamat pagi, selamat siang, atau mungkin menyuruh berdoa dan seterusnya. Karena harapan Ibu kalian juga bisa membuat naskah untuk berpidato sekaligus berbicara di depan umum. Seterusnya yang punya cita-cita ingin jadi dokter, ingin jadi apoteker, atau mungkin perawat, silakan kalian memulai dari sedini mungkin dari lingkungan kalian sendiri. Oh ternyata kalian punya cita-cita, siapa lagi kalau tidak kalian sendiri ya? Yang bagaimana? Yang mengupayakan, ya semuanya bermula dari diri sendiri. Saya ulangi sekali lagi, sehat itu sangat mahal dan mahal harganya. Mungkin itu anak-anak yang perlu saya sampaikan. Jangan lupa nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, ya ada beberapa lembar kerja berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi. Bagaimana cara membuat minuman atau mungkin masakan dari daun kelor, atau mungkin di sini ada andong, ada serai. Nah, serai di sini tidak hanya untuk bumbu masak anak-anak. Kalian tahu sendiri, bahkan orang tuanya sudah tahu, ini bisa disuling untuk minyak serai yang sebagai ya minyak untuk mengusir nyamuk juga ini dan seterusnya. Tadi ada sirih, ada kunyit dan seterusnya. Nah, itu contoh-contoh dari taman obat keluarga. Nah, saya yakin di dekat kalian atau di rumah kalian, orang tua kalian sudah kental sekali dengan tanaman-tanaman semacam itu. Tolong supaya kalian di masa pandemi ini tidak terkendala oleh keuangan kalian atau keuangan keluarga, kalian bisa menjaga atau mencegah daripada mengobati. Ya, itu. Nah, untuk LK-nya, untuk lebih jelasnya tugas-tugas saya sampaikan di pertemuan berikutnya, atau mungkin saya WA dan atau di tugas kelas di Google Classroom. Ya, semoga manfaat. Ya, semoga semuanya sehat. Ya, demikian yang bisa disampaikan berkaitan dengan contoh teks pidato persuasif, juga berkaitan dengan membuat simpulan dari teks hasil percobaan pertemuan yang lalu. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, kita akhiri pertemuan ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.